Kapan hari gue sempat ngebahas masalah orang kaya yang dari kecilnya hidupnya selalu dapat privilege, sehingga nggak pernah ngerasain susah dan selalu nyinyirin MBG. Kalau kemarin gue ngomongin masalah manfaat yang didapatkan oleh para siswa, para ibu hamil, dan juga lansia yang dapat ompreng MBG itu, kali ini coba mau ngajak deh, itu mungkin orang kaya yang punya privilege itu berpikir, yang lain ada nggak yang dapat manfaat? Kalau nuntut-nuntut tuh, mana 19 juta lapangan pekerjaan? Ngeliat dari program MBG ini juga menghasilkan lapangan pekerjaan. Emangnya dipikir ompreng itu bisa jadi seketika plek gitu? Nggak bisa. Banyak tenaga kerja yang berusaha mempersiapkan ompreng itu sehingga bisa disajikan dan diterima manfaatnya oleh para siswa, para ibu hamil, dan juga para lansia. Satu SPPG itu nyerap 50 tenaga kerja. Daripada yang nyuci, yang nyortir buah, yang motong, yang masak, yang nyiapin, packing semuanya. Itu baru kita ngomong yang nyata kelihatan di SPPG, satu SPPG. Belum lagi yang dari distributor. Ini deh, gue ajak berpikir secara sederhana aja. Kalau misalnya satu distributor biasanya menyediakan 100 kilo ayam untuk dia jualan kepada siapapun itu. Nah, kalau sekarang ada permintaan daripada SPPG untuk bisa memberikan MBG kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dan permintaannya jadi 1000 kilo, apakah dia bisa menyediakan permintaan 1000 kilo itu sendirinya? Enggak dong, pasti kan perlu tenaga kerja kembali, ya kan, untuk bisa membantu dia memenuhi permintaan, karena demand-nya meningkat, otomatis tenaga kerja yang diperlukan juga bertambah. Itu multiplier efeknya yang nggak dilihat sama si orang kaya itu. Nah, kalau orang kaya mah hidupnya udah enak ya kan, apa-apa udah ada gitu uangnya, mau ngecap aja dapat duit. Kalau mereka harus kerja keras dulu, mengembangkan usaha mereka, dan mereka harus bangun dari pagi untuk bisa mempersiapkan ompreng-ompreng itu hingga sampai di anak-anak, di ibu hamil, dan juga lansia, supaya bisa menjadi sebuah manfaat yang baik. Ya, belum bisa sih mikir sampai ke sananya ya, karena memang hatinya cuma isi benci doang aja. Nantilah ngomong, masa kita sebagai masyarakat tidak boleh mengkritik kebijakan pemerintah? Bukannya nggak boleh, tapi yang masuk akal. Kalau misalnya ada kelalaian orang tua seperti apa yang terjadi yang ini nih ya nggak usah salam MBG. Kalau mau mengkritik, tuh UPF dikasih ke anak-anak, tuh bagaimana BGN pengawasannya nggak tepat, bagaimana ini masih banyak SPPG yang tidak sesuai, memberikan makanan-makanan tidak sesuai dengan anggarannya. Sampaikan aja, nggak ada yang marah kalau kritik itu tepat. Tapi kalau misalnya apapun dikaitkan sama MBG, tanpa melihat bagaimana orang-orang yang terdampak daripada kebijakan ini amat sangat besar, dari yang bisa jadi punya pekerjaan, daripada ada yang dapat makanan, atau apapun itulah ya. Jadi kalau misalnya jadi pendengki, boleh, tapi pinter dikit, karena percuma pendidikan tinggi-tinggi, tapi digunakan hanya untuk memprovokasi masyarakat. Lama-lama kan sinting juga gitu.